dan latihan kalau masuk skor. Yang jelas kita kepada personel harus transparan. Nah, ini gaji mereka, ini yang mereka dapatkan. Ya kadang-kadang jumlah operasi itu jauh lebih banyak daripada yang mereka dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ngobrol Pintar bareng Toat sedunia. Malam ini di Batigo Kupi, Ngopi Toat hadir bersama Komandan Satpol PP Kota Padang, Bapak Mursalim. Selamat malam, Bang. Salam Bang Toat. Komandan, siap. Sehat, Dan? Alhamdulillah, Bang Toat. Pak Mursalim yang saya kenal adalah seorang pamong yang setiap penempatannya selalu happy ending dalam tugas. Semoga di Satpol PP dia juga mencapai kesuksesan tugas yang luar biasa. Malam ini kita mengangkat sebuah tema yang ngeri-ngeri sedap lah. Tegas dan humanisnya Satpol PP. Seperti kita ketahui, Satpol PP itu adalah tameng penegak peraturan daerah Kota Padang. Dan beberapa hari yang lalu kita menyaksikan di berbagai media sosial maupun berita yang tayang di Android masyarakat, bagaimana Satpol PP menghadapi carut bungkangnya masyarakat. Padahal tugas Satpol PP itu adalah untuk mendatangkan ketertiban. Sedikit Bang Nur Salim, apakah tegas dan humanis itu apa jabarannya? Jadi kita dalam menegakkan perda dan peraturan kepala daerah serta menjaga Trantibum dan Limas di tengah-tengah masyarakat, kita memang harus dituntut untuk tegas. Nah, tegas itu artinya kalau memang melanggar, kita harus memberikan sanksi kepada pelanggar. Nah, sanksi itu mulai dari kita ingatkan sekali, dua kali, tidak juga, akhirnya baru kita berikan tindakan tegas sesuai dengan aturan yang ada di dalam perda kita. Bisa tipiring, bisa denda. Kemudian humanis itu adalah cara kita dalam menegakkan perda itu. Nah, kita tidak boleh arogan, tidak boleh melakukan tindakan anarkis. Kita sifatnya persuasif, mengajak masyarakat supaya muncul kesadaran dalam dirinya untuk berubah, untuk tidak lagi melanggar aturan. Jadi dengan seperti itu kita berharap masyarakat bisa menerima keberadaan Satpol PP. Tapi kalau kita anarkis, takutnya nanti masyarakat menolak. Tujuan kita baik, tapi tanggapan masyarakat malah negatif, sehingga perda yang akan kita tegakkan tidak tercapai. Nah, itu maksudnya. Core-nya Satpol PP ini kan penegakan perda Timbuk, dan peraturan daerah lain yang terkait dengan masyarakat luas. Ya. Nah, ketika dalam penegakan itu, saya kira Pak Mursalim ini ngiri-ngiri sedap juga jadi Komandan Satpol PP. Karena Kota Padang itu adalah kota yang menjadi barometer, baik barometer yang baik maupun barometer yang tidak baik. Karena penertiban orang Padang itu minta ampun gitu, susahnya. Jadi kalau saya seperti Pak Mursalim ditawarkan jadi Satpol PP, saya minggir aja deh daripada berbenturan dengan publik, dengan masyarakat. Karena hebatnya seorang bisa menertibkan orang Padang itu sudah bisa jadi pemimpin di nasional ini. Tapi Pak Mursalim dengan langkah pasti yang dilakukannya mungkin sudah kita lihat bagaimana bersihnya jalan samudra yang tidak lagi ada pedagang kelapa muda, tenda PKL maupun tenda yang hilang kepala itu.
di sepanjang arah ke laut. Ini triknya apa itu, Pak Mursalim? Sebenarnya triknya biasa aja. Kita yang penting sampaikan kepada masyarakat, kepada PKL bahwa mereka melanggar perda. Nah, kalau mereka berjualan di atas trotoar, di pinggir pantai, di badan jalan, itu mereka melanggar perda Trantibum, perda 11 tahun 2005. Ya. Nah, jadi karena mereka melanggar perda, kita ingatkan mereka harus bergeser, mereka harus pindah dari tempat yang dilarang oleh perda. Nah, sekali, dua kali, nah, ketiga kali tentu tidak bisa lagi. Terpaksa kita tertibkan. Nah, ketika kita tertibkan mereka tidak juga mau, kita dipiringkan sesuai dengan aturan yang ada di perda kita. Ya. Alhamdulillah masyarakat kita ketika kita sudah bawa ke tipiring, mereka mulai mengikuti apa yang kita inginkan sesuai dengan perda. Ya, saya juga menyaksikan sendiri bagaimana pinggir laut itu di Jalan Samudra sampai ke arah Masjid Al-Hakim. Kemudian yang pertama itu saya lihat itu yang paling paten itu adalah penataan Jalan Bandar Gereja. Jalan apa itu? Jalan Gundukan Duang. Yang di depan Tugu Gempa itu. Awalnya seperti kuliner malam, pusat kuliner malam. Sekarang di depan Grand Ina itu Truntum, apa ya namanya? Truntum. Sudah bersih dari pedagang kaki lima. Ini yang saya pikir gini, Bang Mursalim. Apakah sebelum tindakan itu dilakukan, penertiban itu dilakukan, Pak Mursalim melakukan sosialisasi atau ajakan yang katanya tagline-nya humanis tadi itu, maka itu dilakukan, kemudian dilarang tidak gerasak gerusuk, larang keluar. Tapi ada nggak solusi lain bagi masyarakat itu di tempat usahanya? Karena bagi masyarakat Padang itu daripada baca kak jo kalang-kalang, ialah baca kak jo urang. Nah, itu ngiri ya. Yang jelas ketika kita akan melakukan penertiban, kita tetap kedepankan secara sesuai dengan aturan. Mulai dari tahapan sosialisasi, kita libatkan lurahnya, kita libatkan camatnya, kita libatkan SKPD terkait. Kemudian kita juga berikan jawaban-jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dipertanyakan oleh para PKL. Dan ketika itu sudah mentok, tidak ada lagi jalan keluar, mereka harus keluar dari tempat itu, kita harus tegaskan kepada PKL bahwa tidak bisa. Tidak bisa di sini, silakan cari tempat yang sesuai dengan keinginan mereka. Kecuali kalau ada kesepakatan. Kesepakatan misalnya mereka diizinkan untuk berjualan pada sore hingga malam hari. Itu lain cerita. Tapi kalau ketika seandainya tidak ada kesepakatan itu sama Satpol PP atau sama siapa? Kesepakatan itu mereka dengan camatnya. Yang Tugu Gempa itu kesepakatan mereka dengan Pak Camat bahwa mereka diperkenankan berjualan di situ, masuk ke dalam, tapi mulai sore, pagi hari itu harus kosong, tidak ada gerobak yang tinggal. Ketika mereka tidak sesuai dengan kesepakatan, kami yang mengawasi. Kalau seandainya mereka misalkan gerobaknya 24 jam lagi, terpaksa kita sita gerobaknya, kita dipiringkan. Saya juga lihat kemarin itu di video penertiban itu, ternyata tingkat kesabaran Satpol PP di bawah komandannya Pak Mursalim ini cukup sempurna. Begitu carut bungkangnya amai-amai dan ladiang kalau masuk skor. Ternyata tidak direaktifkan, tidak dilayani, sehingga tidak terjadi benturan antara Satpol sama masyarakat. Ini sudah diwanti-wanti sebelum operasi gimana nih, Pak? Iya, jadi kita dalam rangka memunculkan budaya humas dan tegas dalam setiap pertemuan dengan seluruh personil, baik itu dalam rapat
ataupun pada saat apel, kita selalu memasukkan kata-kata kita tegas dan humanis dalam bertindak. Jangan ada yang anarkis. Itu selalu kita ulang-ulang dalam setiap pertemuan resmi kita dengan mereka, baik itu di apel ataupun dalam rapat-rapat. Kemudian kita juga memberikan apresiasi ketika mereka berhasil melakukan penertiban secara tegas dan humanis. Kita apresiasi di apel, kita banggakan mereka sehingga mereka termotivasi, dan yang lain pun ingin juga, dan itu berulang-ulang terus. Dan alhamdulillah itu sudah menjadi budaya di personel kita. Mereka bertindak tetap harus humanis, walaupun kondisinya masyarakat itu mulai menunjukkan tindakan anarkis. Kita tetap berupaya tetap humanis, tegas. Itu semboyan kami dalam humanis, tegas, semboyan Satpol PP Padang dalam menegakkan perda. Saya kira karena jam terbang Pak Mursalim ini sudah banyak, baik di beberapa dinas maupun di Kominfo juga pernah ya, Humas PPD utama saya kenal beliau dulu di Humas. Kemudian Pak Mursalim juga di Dispora ya, Dispora, Kesbang. Artinya sudah dibangun sebuah kinerja yang positif untuk kebaikan itu, tapi tetap dengan ketegasan yang luar biasa. Karena kita tidak ingin perda yang dibuat oleh pemerintah kota bersama DPRD dengan duit rakyat untuk membuatnya, lalu dalam aplikasinya mandul. Saya yakin Satpol PP sebagai garda terdepan penegakan perda itu juga punya tekad yang sama. Bagaimana kota ini tertib, tertata dengan baik, tersesuai dengan peruntukannya. Satu lagi, tanda kota Padang itu kota besar. Selain PKL juga apa namanya itu, PSK apa namanya? Iya. Bekerja sosial komersial seks komersial. Itu juga meruyak gitu kan. Dan itu apakah juga masuk bagian dari Satpol PP? Masuk. Jadi Trantibum itu semuanya mencakup. Pokoknya yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat itu masuk dalam urusan Trantibum, dan itu tugas Satpol PP menegakkan perdanya. Di 11 kecamatan. Di 11 kecamatan sekota Padang. 102 kelurahan. 104 kelurahan. 104 kelurahan. Dengan personil? Personil kami 500. Dengan markas masih kecil. Markas masih kecil. Ya kan? Siap. Markas masih kecil. Personil 500. Wilayah kerja 11 kecamatan. Perda yang ditegakkan semuanya dari A sampai Z. Tibum dan perda-perda yang lain. Dan perda-perda yang lain. Ini harusnya sebagai warga kota yang baik, warga ini berembuk untuk memberikan warga terhormat itu kepada Satpol PP. Tapi terlepas dari itu, sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP itu, kemarin juga ada juga video yang beredar di berbagai media sosial, WhatsApp grup, penggerebekan sebuah hotel gitu, di daerah Ranah. Penginapan ya. Itu Satpol PP punya tilik sandi atau gimana? Atau laporan masyarakat? Ya, kita punya intelijen, kita juga punya media, baik itu media sosial ataupun hubungan kita langsung dengan masyarakat. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan di masyarakat, masyarakat bisa langsung melapor kepada saya atau kepada personil Satpol PP yang ada. Lapor online-nya berapa nomornya? Tolong diungkap, Pak. Lapor online kita langsung ke Diskominfo, lapor SPAN. Lapor SPAN. Tapi kalau ke Satpol PP-nya bisa langsung ke nomor HP. Nomor HP? Nomor HP Kasatpol PP, kabit-kabitnya ataupun staf Satpol PP yang ada. Jadi kita membuka semua jalur. Tidak hanya kepada Diskominfo, tidak hanya kepada Kasatpol PP dan pejabat-pejabatnya, tapi juga kepada personel Satpol PP sendiri kita juga buka jalur. Jadi semuanya kita terima. Jadi ketika ada laporan dari masyarakat, intelijen kita bergerak.
betul nggak itu laporan atau hanya sekedar ingin membuat suasana jadi kacau atau ingin menambah pekerjaan Satpol PP. Kita cek. Nah, ketika ternyata memang betul, kita rencanakan teknis untuk melakukan penggerebekan. Nah, ketika semua sudah rencanakan, segala kebocoran informasi kita minimalkan, akhirnya terjadilah penangkapan seperti yang kemarin itu. Nah, kita dapatkan beberapa orang pelaku PSK online yang di bawah umur di penginapan tersebut. Pelaku bekerja seks komersial online di bawah umur. Itu banyak pasalnya tuh Pak. Ya. Banyak pasalnya. Itu ada juga alat untuk mendeteksi itu di Satpol PP. Kita manual saja. Oh, manual. Rata-rata mereka itu wali kota harus beliin itu alat itu. Supaya kota ini kota madani Islami harus dibelikan itu alat pelacak. Yang jelas online seksual itu. Ya, yang jelas mereka punya aplikasi di HP mereka. Dari sana kita cek. Nah, kalau memang di sana terbukti ada transaksi, ada tanya jawab mengenai transaksi seperti berapa tarif, di mana kita janjian. Itu sudah bisa kami jadikan sebagai alat bukti bahwa yang bersangkutan sebagai PSK. Itu yang target tangkapan itu cewek atau juga cowoknya? Cowoknya juga. Ngeri itu mah. Ya. Yang kayak kemarin kan yang di bawah umur, cowoknya kita kirim juga ke dinas sosial untuk dibina. Oh, berarti penangkapan di Satpol PP. Lalu kita kalau pembinaannya baru ke dinas sosial. Pembinaan itu bisa ke dinas sosial, bisa ke Panti Endam Dewi di Solo, Sukarami. Itu dari Satpol PP juga ngirim atau dinas Satpol sosial? PP juga ngirim. Laporannya ke dinas sosial? Iya, kita kirim ke sana. Karena kita tidak bisa memberikan sanksi kurungan, karena enggak boleh kita. Kita paling lama mereka 1 kali 24 jam harus kita serahkan mereka, apakah kita serahkan kepada orang tuanya atau kita serahkan kepada instansi terkait untuk dibina. Pakai perjanjian? Pakai perjanjian, pakai surat pernyataan, pakai BAP hasil pemeriksaan. Nah, ketika penangkapan, penertiban itu kan ada PSK, ada pedagang kaki lima. Saya kira PSK ini bukan karena niatnya untuk jadi PSK. Ada juga yang menjadi PSK karena himpitan ekonomi. Karena terpaksa. Nah, ketika Pak Mursalim nangkap, memana-mana dia Pak Mursalim, nangis dia. Barukah Pak Mursalim kirim ke Sukarami, dia ampun Pak, ini apakah ada rasa humanis tadi itu Pak Mursalim? Ada. Atau dibunuh dulu humanis itu? Ada. Kita tetap secara persuasif. Bertanya itu kita tetap secara persuasif. Tidak ada kita sakiti fisiknya. Ketika kita temukan ada di aplikasi micetnya memang dia terbukti ada transaksi tarif-tarifnya yang terkait dengan PSK. Kita tanya ke dia. Alasannya tetap ingin menghidupkan keluarga Pak Mursalim. Ya, itu kan bisa saja. Data kita kan ada. Kalau seandainya dia sudah berulang kali tertangkap oleh kita, itu biasanya kita tidak mau lagi melepas. Oh, tidak ada ampun itu ya? Tidak ada ampun. Tapi kalau baru sekali, kemudian orang tuanya ada juga yang menjamin bisa memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan untuk berubah, biasanya kita persuasif. Itu yang saya kira, yang saya katakan tadi. Bagaimana kota besar ini bergeliat dengan segala bentuk kurenah warganya. Ada yang patuh perda, ada yang agak melanggar dari perda, dan bagaimana pula Satpol PP menertibkannya. Ini yang saya bilang, kalau Satpol PP itu adalah OPD yang ngiri-ngiri sedap dalam bertugas. Belum lagi benturan dengan masyarakat yang ditertibkan, belum lagi adanya backingan. Nah, itu wajar. Kalau di kota yang besar ini wajar. Nah, cara Pak Mursalim menjalin komunikasi dengan aparat penegak hukum lain gimana? Kita
tetap mengedepankan aturan. Jadi ketika kita melaksanakan penertiban, kita ketemu dengan kawan-kawan itu, kita sampaikan kami hanya melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan kami. Nah, kewenangan kami adalah ini, dan rata-rata mereka paham dan mereka tidak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang penting kita komunikasikan. Nah, kita komunikasikan baik secara personal ataupun secara institusi. Tiangnya tetap komunikasi. Ada nggak yang menarik itu dalam menegakkan perda ini, Pak Mursalimin? Berapa tahun baru? Baru 6 bulan. Baru 6 bulan nih, Pak Mursalimin. Ini baru bagi saya ini. Ada nggak? Atau belum lagi 500 orang itu kepalanya kan sama hitam, Ya, pikirannya beda-beda, Pak Mursalimin. Gimana itu? pastilah. Ada suka dukanya ada. Nah, Uang personalnya macet nak? uang personal alhamdulillah. Nih tanya nih aman. Karena Cuma kalau tidak sesuai uang personal dengan operasi yang dilakukan, ini bumerang bagi Ya. Pak Mursalimin. yang jelas kita kepada personel harus transparan. Nah, ini gaji mereka, ini yang mereka dapatkan. Ya, kadang-kadang jumlah operasi itu jauh lebih banyak daripada yang mereka dapatkan. Nah, tapi kita harus jelaskan di awal. Nah, kita harus jelaskan, karena kalau tidak kita jelaskan nanti ada miskomunikasi. Nah, dulu sebelum Pak Mursalimin kita sering dengar operasi Satpol PP ini bocor. Nah, ini gimana cara mengantisipasi ini? 500 orang ini. Ya, Saya belajar dari pengalaman kawan saya di KPK gitu, Pak Mursalimin. Jika dia tinggal di Sumatera Barat asal kampungnya, operasi di Sumatera Barat itu tidak akan pernah dia dapatkan. Dan dia tidak akan tahu kapan operasi itu akan sampai di Sumatera Barat. Nah, ini apakah itu juga dipakai? Misalnya ada anggota Satpol PP orang Padang Barat misalnya, turun dia, sebelum turun bocor operasi ini. Nah, ini gimana ini? Ini berat juga ini, Pak Mursalimin. berat. Hah? Apakah putus oleh, kalau di Satpol PP ada kepala operasional, Ada kabit. kabit operasional, Kabit ada operasional. atau harus komandan Satpol PP ini yang turun tangan membina ini? Ya. Yang jelas semuanya itu tanggung jawab Kasatpol PP. Ya. Nah, kita dalam melakukan tindakan itu kita delegasikan. Bisa kita turun langsung, tapi kita komunikasikan terlebih dahulu dengan kabit-kabit yang ada. Nah, untuk operasi supaya tidak bocor, kita ada trik. Nah, yang jelas trik itu, Diungkap tuh bocor pula nanti kan? trik itu rahasia kita dengan Iya, kabit. iya. Nah, misalnya ada target kan, kita tidak ungkapkan kepada Itu personil-personil. biasanya setiap operasi penertiban itu berapa personel diturunkan? Enggak banyak, paling 1 regu, paling banyak 1 peleton. Termasuk yang ngempesin ban parkir itu? Pakai itu di sub itu. Oh, di sub itu? Di sub, Enggak di sub. Satpol PP itu ya? Ya di sub itu. Jadi 1 regu. Ada satu lagi yang viral kemarin itu di Satpol PP, Satpolwati ya, Oh, Praja Wanita, Praja Wanita, Sri Kandi. Sri Kandi Perda, penegak perda. Ya. Itu berapa orang jumlahnya, Pak? 48 orang. Itu Cak Mau sebenarnya itu. Oh, cak mau mantan-mantan ini atlet bela diri. Nah, ada dulu yang peraih medali perak PON Papua. Itu dalam posisi rekrutmennya itu kontrak. Kontrak. Oh, kontrak. Itu dilema kita sekarang, karena yang kan penyidik kan tetap ASN kan? penyidik tetap ASN. Itu dikursuskan mereka di Megamendung. Ya. Satu Berapa sen- orang Satpol PP Padang punya? Ya, sekarang yang jadi PPNS 2 orang. Tapi kita di Satpol PP itu kita juga bisa menggunakan PPNS yang ada di SKPD lain. Ya, kayak Karena lingkungan hidup, kayak kehutanan. Ibu, Bapenda, Disub, ya. TU, Disub, itu bisa kita gunakan. Koordinatornya Satpol PP. Karena ada sekretariat pertama PPNS di Satpol PP sesuai dengan SK Wali Kota Padang. Itu ketika menerima jadi komandan Satpol PP itu, anak istri gimana omongnya, Pak Mursalimin? Kita
legowo aja. Karena memang sudah sampai di pundak kita kan, harus kita terima. Dan ketika kita sudah terima, tentu kita harus tolak kan ada kan, ASN kan punya hak tolak kan? ada tolak. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ketika jabatan sudah sampai, tentu kita harus ikuti semua aturan yang ada di jabatan itu. Apa tupoksinya, apa yang harus dilakukan, itu harus kita laksanakan. Jadi ketika saya ditugaskan sebagai Kasat Pol PP, saya mau tidak mau, suka tidak suka, tentu harus melaksanakan apa Tapi yang saya menjadi yakin- tupoksi dari Satpol PP. Saya yakin Pak Musalim dengan banyak penugasan itu, yang horor tugas itu ya di Satpol PP ya. Siap. Yang kurang tidur itu di Satpol PP mungkin ya. Siap. Iya kan? Siap. Tapi jalanin juga ya. Jalani saja. Apalagi berapa waktu yang akan datang ini, Kota Padang ini menjadi tuan rumah pertemuan wali kota se-Indonesia. Ya, se-Indonesia. Nah, ini gimana pula pola Satpol PP memastikan ketamu kota ini bahwa Kota Padang ini tertata dengan baik, tidak ada PSK online, tidak ada striptease atau bagaimana itu. Yang jelas jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Rakernas Apexi di bulan Agustus, kita sudah mulai bergerak. Kita cicil. Mulai dari yang tampak secara fisik, Kayak ini ya. Jalan Sudirman, Jalan Khatib Sulaiman, Bagian Dojiskan, Perempatan Lampu Merah, Kayak ini. Jembatan Situ Nurbaya, Ayani, Pantai Padang, Jalan Diponegoro, Tugu Gempa, Muruk, Pasaraya, pasar-pasar satelit, itu sudah mulai kita cicil penertibannya. Nah, sekarang kita tinggal menyusun strategi pengamanan pada saat pelaksanaan kegiatan. Nah, tinggal itu lagi. Jadi kami tidak terlalu banyak kegiatan menjelang hari pelaksanaan. Itu kalau di total berapa peserta itu? Berapa utusan? 97 wali kota se-Indonesia dikalikan saja 20 orang, itulah nanti yang akan datang di Kota Padang. 7. Kalau rata-rata 20 orang, nah, itulah Yalah, jumlah. dia pasti membawa Bawa rombongan. kan, staf dan Iya. staf dan pejabat yang terkait ya. Ya karena di dalam acara peksi itu ada pawai. Pawai itu kan nggak mungkin lah pejabat-pejabatnya yang pawai kan. Pasti dibuat kru, tim kesenian. Kalau sempat ada pameran, mereka buat tim pameran. Karena kan ada Expo, Indonesia Expo, memamerkan produk-produk daerah masing-masing. Dan tidak mungkin mereka tidak bawa rombongan. Kalau kita rata-ratakan 20 kali 97 orang, nah itulah jumlah. Sekitar 20 ribuan akan datang ke Kota Padang pada hari itu. Hebat Pak Mursalim ini, pemirsa Ngobrol Pintar bareng Toat. 500 personil di-maintain dan dikelola dengan bagus selama 6 bulan ini. Semoga bulan-bulan ke depan juga semakin bagus. Amin. Apalagi agenda kota ini tiap sebentar besar-besar. Ada yang di depan mata ini pertemuan Apexi se-Indonesia di Kota Padang. Ya. Dan kemudian 500 personil dengan kepala sama hitam tapi pikiran berbeda-beda mampu dielaborasi menjadi sebuah kekuatan dalam membangun tegas dan humanis tegakkan perda di Kota Padang. Saya kira Pak Mursalim ini ada capek juga ini. Nah, untung dia mau hadir malam ini di Batigo Kopi, di Ngopi Toat, dan ini sebuah hal yang sulit mungkin kita dapat untuk menghadirkan seorang Kasat Pol PP di acara yang seperti ini. Memang acara ini tidak untuk membangga-banggakan, tidak, tapi ini adalah tugas dan fungsi yang dijalankan oleh seorang komandan Satpol PP di Kota Padang. Mungkin untuk testimoni atau himbauan dari Pak Nur Salim sedikit bagi masyarakat Kota Padang bahwa Satpol PP itu adalah sahabat terbaik Kota Padang. Bahwa Satpol PP itu dalam bertindak akan mendepankan humanisme, persuasif sebelum melakukan tindakan Tegas. represif dan tegas.
Ada nak? Silakan Pak Muslim. Waktu dan tempat seluas-luasnya Ya. untuk Komandan Satpol PP Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga Kota Padang, saya Kasatpol PP Kota Padang, Mursalim, dengan ini menghimbau kepada seluruh warga Kota Padang bahwa Satpol PP Kota Padang adalah sahabat masyarakat Kota Padang. Kami Satpol PP bertugas menegakkan perda, menjaga tertib dan melindungi masyarakat Kota Padang. Kami tidak melarang warga kota berusaha, tapi kami berharap tolong patuhi aturan yang sudah dibuat di dalam perda kita. Jangan dilanggar. Contoh, jangan berjualan di trotoar, di badan jalan, di tempat-tempat lainnya yang dilarang. Insya Allah, kalau Bapak Ibu sudah melakukan itu, kami tidak akan tertibkan dan kami akan jaga kenyamanan Bapak Ibu untuk berusaha di Kota Padang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget Pak Mursalim. Komandan Satpol PP Padang, satu yang saya petik tadi itu, komunikasi dan transparan adalah kunci untuk sebuah kerja nyata, karya nyata bagi Satpol PP dan penegakan perda di Kota Padang. Kita akhiri ngopi tuat malam ini bersama Komandan Satpol PP Padang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.